bakal ya harus bisa melihat lah pinter-pinter untuk meletakkan posisi dari hero mereka juga. Karena untuk menghindari dari Chow, apalagi dengan Chow flickernya bakal sulit nanti. Karena bisa menggeser kan. Meskipun kadang-kadang kita flicker ya tendangannya kemana gitu. Yap. Kayak bakal berubah arah juga. Tapi let's go, ini dia untuk game kedua dari match yang ketiga. Alright, dan ini dia untuk sebenarnya match point masih ya buat Insilio, tapi tetap hasil pahit untuk Anarchy Akira yang mereka dapatkan juga semenjak kita ngelihat hasil di game yang pertama. Dan bermain lepas justru seperti apa yang Om Wawa katakan, kadang bisa jadi lebih baik. Iya benar, tapi main lepasnya lebih serem buat Insilio ya kayaknya. Karena mereka langsung invade juga. Iya. Jauh lebih agresif lagi untuk Insilio-nya. Dan let's see sekarang untuk emblemnya ternyata Jawhead. Oke, Jawheadnya main emblem tank, double emblem tank juga. Ya. Buat kedua tim ini. Dari marksman-nya one-one dengan marksman emblem. Berhadapan dengan basic common emblem untuk Moskov ya. Yang bakal berusaha untuk bertahan juga di lane dia. Yes, dan juga kayak ngelihat dari Insilio ya. Di hari pertama, game satunya lama banget. Game keduanya adaptif langsung main satset-satset. Mungkin karena udah dapat tempo sih. Biasanya kan kayak game Iya. satu selalu pressure masuk. Sama dari draftnya juga mungkin ya yang akan mempengaruhi. Tapi 1v1 situation, Justinian terkena dengan ada satu buah retribution terlebih dahulu. Mohon Oke. bersabar sedikit. 1v1 yang harusnya Justiniannya selamat sih tadi. Kemungkinan ya. Tadi gue kira level 4 duluan loh sih ini. Ya. Si siapa tadi tuh? Dunkernya? Si Hayabusa ya? Ini komunikasinya kira-kira pakai bahasa apa? Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris pasti. Udah senyum-senyum aja tuh. Oh, iya gitu. Iya. Aku sih mimisan kayaknya ya. Gitu ya. Kan ada beberapa yang mungkin gak fluent English kan. Dari player-player terutama ya. Oke. Penasaran gak? Penasaran dong ini apalagi mau panggil dulu deh. Ada yang translate gitu. Bahasa apa ya mereka ya? Inggris harus. Harusnya Inggris. Oke. Tapi player-player mereka juga dari negara yang berbeda-beda loh Om. Oh iya sih. Kayak si siapa? Reaper itu dia dari Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Terus yang sisanya kan memang rata-rata dari Rusia ya. Nah ini Don doang nih yang agak berbeda nih. Selain dari Kyrgyzstan, Don itu sebagai god laner, dia berasal dari negara Uzbekistan. Uzbekistan. Wah, Uzbek. jauh ya. Jauh-jauh. Jauh-jauh semua jadi satu. Teman-teman juga mungkin yang di geografinya geografinya remedial nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu nih. Itu nanti kasih kabar toko aja tuh. Tebak nih dari mana gitu. Iya. Kyrgyzstan. Penasaran ya? Dari Kyrgyzstan itu di mana coba? Ayo Om, tebak. Oh, di Sentral Asia. Masuknya ke Asia Tengah dia. Ayo lo. Di mana tuh? Di Asia Tengah. Asia Tengah. Mm-mm. Oke. Kalau Uzbekistan, nah ini beda lagi. Nah itu juga sama di Sentral Asia. Stok Asia sih tuh. Semuanya. Tapi lebih agresif siapa ya sebenarnya tadi ya? Karena lebih nakal Suyo-nya loh. Ya di awal-awal memang Hayabusanya butuh buat farming, diganggu. Masih bisa diusir ternyata. Yap. Memang tanki-tanki agak tebel dikit lah buat Suyo. Tapi Suyo yang sekarang nggak terlalu bagus ya, gak gimana ya. Karena Iya. cooldownnya yang benar-benar ditambahkan juga. Dan benar kalau kita melihat Justinian yang masih survive tadi ya. Sama-sama buang retribution sebenarnya. Yap, sama-sama mengejar tapi dari Justinian yang tadi levelnya agak sedikit terhambat ya. Masih bisa selamat Bisa. juga. Oke aman ya. Ya kalau Rusia ternyata Eurasia. Eurasia maksudnya ada beberapa di Eropa. Oh dan iya Asia iya iya. juga. Oke. Itu gitu sedikit Pelajaran geografi ya. sedikit apa trivia ya. Trivia. Tapi Shadow Kill kali ini Don yang ternyata masih bisa selamat karena damage yang disumbangkan oleh King masih belum terlalu terasa. Dipukul mundur lagi dengan satu buah Spear of Misery yang akhirnya upaya kedua kali untuk King mencoba memberikan pressure atau mendapatkan poin kill, ini belum berhasil. Ya, itu Shadow Kill yang terbuang juga berarti gak bakal terlalu aman untuk dapetin turtle yang pertama. Dan sama-sama saling reset dulu karena turtle-nya sebenarnya bisa dikontes juga untuk kedua tim ini ya. Dan tadi ada satu ejector yang tadi kayak harusnya kena ke Seigen. Apakah sudah waktunya Seigen membeli potion? Wah. Dilempar? Apa namanya ya? Udah ganti bukan throw ejector kan? Bukan. Itu ya pokoknya ya. Tapi untuk dari segi draft yang tadi sempat dibahas juga sama Om Wawa yang dimana RRQ Akira mostly mereka adalah damager. Tapi nggak sesuai dengan mungkin gameplay yang harusnya dibawakan. Mereka punya damage besar, mereka bisa ngasih pressure jauh lebih tinggi. Ya, dan maka mereka yang harus terpressure ya sekarang ya. Heeh. Karena ya
jelas ini damagernya Takashi bakal jadi damager nanti di late game. Di mid game-nya mereka masih punya Jawhead kan, dimana Smart Missile ini sebenarnya bakal membantu buat teman-teman yang lain bisa nge-boost up damage mereka juga. Iya, itu dia. Kadang tidak terasa ya, apalagi inisiasinya bukan resource gede juga kan untuk skill 2. Tapi untuk adanya turtle yang pertama pun bisa didapatkan oleh Incilia tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan trade yang ingin dilakukan oleh King ini masih belum terlihat optimal ya. Karena levelnya masih tertinggal nih untuk King di bawah dari Justinian. Ya, sepertinya dari akhir-akhirnya mereka bakal berupaya nih ya buat dapetin poin kill-nya ke gold lane ya. Tapi banyak usaha yang dilemparkan ke atas juga masih belum dapetin hasil yang maksimal dan ini. Wah, First Blood didapatkan di sisi yang lain, Seigen yang tiba-tiba muncul untuk adanya Lovely juga. Karena Seigen ini bakal susah untuk dicicil karena dia bawanya ini juga apa namanya? Brave Smite. Yep. Oke, Corrosion buat Gustala Gusta. Ini better sih, karena akhir-akhirnya mereka memang fokus untuk bisa membuat Gustala Gusta juga cepat ya. Untuk menyelesaikan item, dan kita tahu juga nih power dari 1-1 sendiri. Setiap kali ada team fight, momentum bisa di-build up dengan 1-1. Selalu bisa kembalikan keadaan juga. So let's see nih ya, Gustala Gusta harus bisa menjawab kepercayaan tersebut juga. Dan Luis. Oke, ada ancang-ancang ya mau coba untuk memberikan sedikit ejectornya, namun terlalu jauh dari jangkauan. Sehingga kali ini kembali turun temponya. Point kill yang diambil oleh RRQ akhirnya juga membuat dari goldnya sedikit ya bisa di-lead oleh mereka. Dan masih menunggu lagi nih untuk bagaimana inisiasi yang bisa dilakukan oleh kedua belah tim. Karena sama-sama punya hero-hero initiator. Ya, sama-sama mengandalkan romer-romernya juga ya. Antara Jawhead dan juga Cho, dan ya Reaper-nya menunggu. Udah kelihatan memang unstoppable force. Wop, flicker terpaksa harus dikeluarkan juga kali ini dari Lovely-nya. Ini menjadi informasi yang cukup mahal harusnya. Dan dalam 20 detik turtle yang akan muncul, apakah akan dikontes nih sama Incilia? Karena kalau misalkan dikasih secara cuma-cuma lagi ya mereka benar-benar akan membawa ini sampai ke late game lagi berarti. Ya, tapi kemudian ini bakal diambil lagi dengan Incilia selalu nih. Ini Lava Golem yang cukup menderita sebenarnya. Diambil terus-terusan dengan Incilia. Ya, Lava Golem yang lumayan lah ya nge-boost, tapi terkena onward kali ini untuk Lovely-nya masih bisa bertahan juga. Namun Luis beserta Seigen berada di lini paling depan. Kopian terhadap satu buah Blades of Order telah dikeluarkan oleh Reaper-nya. Belum ada targeting yang optimal juga, namun kali ini Lovely mencoba untuk mengincar ke arah seorang Seigen. Tapi masih bisa selamat kali ini tanpa adanya pertukaran nyawa. Tapi dengan adanya takeover terhadap Turtle telah dilakukan oleh Incilia Ejector. Dan juga Unstoppable Force menuju ke arah satu pemain di mana Maniak lah yang akan bertahan di lini paling depan dengan ada Revitalize. Tapi Justinian Retribution di spawn point membuat akhirnya Turtle pun jatuh kembali ke tangan dari Incilia. Tapi Maniak yang menjadi pertukaran nyawa terlebih dahulu di tangan RRQ Akira. Yep. Coveran yang bagus tadi dari Maniak ya, karena begitu banyaknya waktu yang diberikan dengan dia juga sehingga memudahkan Justinian untuk bisa memberikan retribution. Turtle yang kedua tetap dipegang dengan Incilia, meskipun mereka harus merelakan sekarang untuk bottom turret mereka bakal diambil juga dengan tangan King. Di bagian topnya Gustala Gusta juga sedang memenangkan duel mereka nih. Yep, oke. Dan di arah bottom lane udah dapat tabungan poin turret. Wah ini gold, masalahnya ini lumayan kontradiktif. Turtle 2 kali dapat Incilia. 2 kill, 1 turret udah ditabung sama RRQ Akira. Jadi agak kebanding terbalik ya, yang harusnya kelihatannya lebih bisa ngontrol objektif, bisa main agresif. Tapi ya lebih ke objektif sekarang dari RRQ-nya. Gak lihat tuh di bagian topnya, rame banget nih. Ditabrakan dengan Unstoppable Force, memungkinkan buat Luis kalau dia mau. Ejector salah. Yes, dan The Way of the Dragon kali ini Luis yang akan menjadi targetingnya juga. Tapi sebenarnya tadi nggak ada follow up damage dari turret ya. Sehingga ada sedikit waktu nih yang digunakan untuk bisa menumbangkan ke arah Luis. Yep. Dan tadi ejector yang memang cukup miss ya tadi, karena minion yang terlempar juga. Ya oke, Luisnya hilang, agak bisa sedikit menyeimbangkan keadaan bagi Incilia sekarang. Tapi untuk di area bottomnya sudah mulai hilang ya, tercabut tadi dengan RRQ Akira. Dan split push bagi Hayabusa ini bisa memperpanjang lagi untuk lane jauh yang dipegang dengan Incilia. Yap. Dan satu wave di arah tengah masih bisa di-clear harusnya, tapi Tekashi terangkat sudah, mode Pramawara telah dibuka. Coba untuk memberikan sedikit dealing damage-nya, tapi weakness point-nya telah terlepaskan juga. Akankah terbang, tapi masalahnya ada Revitalize di dalam tubuh dari seorang Maniak. Dan ini udah waktunya, tapi sepertinya sedikit ditahan. Sehingga kali ini stack-nya pun menghilang, dan bahkan The Way of the Dragon mencoba untuk mengincar ke arah seorang Tekashi. Namun di sisi lain Justinian yang berhasil dihilangkan karena double kill. Dan itu dia satu buah crossbow of tank yang mengudara membuat akhirnya 3 pemain dari Incilia berhasil untuk dihilangkan. Team fight yang berjalan mulus bagi RRQ Akira, dan ini sudah mulai nih ya, pelan dan pasti mereka sudah berhasil
mengontrol jalannya early game juga. Tadi ada Melvic Roar buat King, second item dia. Dan akan sangat-sangat sakit sekali sebenarnya untuk tim fight kumpul yang sudah mulai dilakukan bagi Arki Akira. Mereka bisa snowball dari sini dan mereka bisa udah mendapatkan objektif juga. Meskipun ya ini mereka kehilangan 2 turtle, tapi tim fight yang mereka lakukan ini berjalan dengan sangat semestinya. Dan bahkan turtle yang ketiga jatuh ke tangan RRQ Akira. Jadi keunggulan yang sangat-sangat cukup sekali sekarang buat RRQ Akira. Tinggal bagaimana mereka nge-manage untuk mereka dapetin kemenangan. Yap, itu dia yang jadi PR terbesar pastinya ya. Karena bertemu dengan sosok dari Incilia nih. Yang dimana mereka dalam keadaan under, mereka bisa sabar. Yes. Mereka tahu gimana caranya untuk bisa melakukan pertukaran demi pertukaran. Ini efek main lepas ya sih. Betul, akhirnya ya untuk RRQ Akira. Ya, dan Oryx lagi diganggu sekarang. Banyak gangguan, pressure saja masuk sehingga memaksakan adanya retribution yang dipakai oleh Incilia. Dan kali ini juga apakah dari Incilio-nya bisa keluar dari situasi yang cukup sulit sebenarnya. Karena mereka butuh Moskovnya untuk bisa farming, untuk manjangin lane-nya. Tapi masih belum dapetin kesempatan nih buat Moskovnya. Yap, dan kali ini ada satu buah ejector juga yang sudah mulai dihempaskan menuju ke arah satu pemain di sana. Namun belum ada targeting yang optimal, sudah mulai masuk lagi dengan adanya flicker yang telah terpaksa memang harus dikeluarkan juga. Tapi satu poin turret masih bisa dipertahankan pula di tangan teman-teman dari Incilia. Berasa border terpaksa untuk dikeluarkan untuk adanya Reaper. Tapi itu dia momentum untuk King. Bisa masuk ejector ke arah sana Tekashi. Langsung membuka mode Pramarat ya. Sehingga kali ini Incilia terkocar-kacir untuk mundur terlebih dahulu. Yap, nice shadow kill tadi ya. Kegunaan dari Hayabusa sendiri yang bisa masuk. Dan Gusta Lagusta punya Melvic Gun kembali. Melvic Roar di tangan King, Melvic Gun di tangan dari Gusta Lagusta. Mereka sudah mulai unggul dari pendapatan untuk equipment mereka. Dan kali ini mereka harus bisa mengumpulkan lagi untuk mendapatkan objektif juga. Karena dari Incilia, meskipun memang terlihat ya mereka bisa bertahan sekarang. Tapi pertahanan mereka lambat laun akan jebol juga. Ingat, Arki Akira mereka punya damage yang sangat cukup. Satu terpick off, akan ada 2 lagi yang bisa masuk seperti King ataupun Tekashi yang nantinya buat di late game akan sangat tanky sekali. Dan Thunderbelt adalah item yang sangat mumpuni bagi Edit sekarang. Karena Thunderbelt-nya nambahin hybrid defense. Terus ada Athena Shield juga. Mungkin nanti di late game-nya mereka bakal bisa punya item defense yang lain yang akhirnya membuat Edit ini menjadi second marksman dengan Primal Red. Iya. Karena memang secara tidak langsung memang ada mode punishment-nya kan. Dan sekarang dengan adanya Lord yang pertama di menit yang ke-10 bisa didapatkan secara free oleh RRQ Akira tanpa adanya kontes gangguan sama sekali. Dan Incilia belum terlihat nih mode mereka ikhlasin Lord tapi dapetin team fight-nya. Gak bisa sih. Belum. Ya, karena kalau mereka mau tadi buat ambil nih ya pemain-pemain dari Akira, mereka lagi kalah juga sih buat itemnya. Jadi jelasnya bakal kalah juga kalau mereka mau memulai buat tim fight-nya. Tapi King menariknya adalah Hayabusa ini belum punya Sky Pierce loh. Dia nggak bakal ngincer ke Sky Pierce-nya. Lebih ke mainin aja untuk membesarkan ya physical damage untuk Hayabusa itu sendiri. Jadi untuk finisher-nya sebenarnya agak sulit. Karena kalau punya Sky Pierce ini buat Hayabusa, wah itu enak banget buat jadi finisher. Jadi secure kill ya, bisa kita katakan juga. Namun Trillian push dan juga adanya slow push yang akan diberikan oleh RRQ Akira terhadap pemain-pemain dari Incilia. Defensif seperti apa yang akan dilakukan juga, karena ini benar-benar ngandelin Lovely. Dan Lovely single target, dia mau coba targeting ke arah siapa? Iya, dan ini bakal bisa dihindari kan dari si One-One-nya juga. Needle sini flower ya. Masuk ke late game seperti ini, mid game seperti ini juga, level yang tinggi dari One-One lebih cepat lagi buat cooldown time-nya. Bloodwing sebagai Seigen, di bagian topnya ada Lord yang memang masih weak ya, masih lemah buat Lordnya, belum punya efek charge juga. Yap. Tapi masih cukup sini untuk bisa mendorong super minion. Yes, dan Marksman Trinity-nya agak sedikit terlambat ya. Baru selesai di menit yang ke-11 juga. Sementara Gusta Lagusta udah selesai dengan Wind of Nature. Inner turret memang sudah tiada, tapi base turretnya hanya tertrigger nih dari segi pasif-pasifnya terlebih dahulu. Karena defensif yang dilakukan oleh Incilia berhasil untuk bisa mempertahankan 3 base turret mereka. Lovely akan coba untuk maju sedikit, HP-nya udah mulai low lagi. Sementara Immortal memang sudah dimiliki. Dengan adanya pergerakan dari Lovely-nya akan semakin pede untuk bisa tabrak ke lini depan atau memberikan inisiasi. Namun masalahnya adalah vision mereka terbatas. Mereka agak cukup sulit untuk menguasai dari segi map controlnya. Yap, dan ini berarti dari Incilia-nya mereka harus hanya defense dulu sih. Mereka nggak bisa untuk open engage. Meskipun ya ini nggak ada Purify ya yang dipegang dengan Akira juga. Cuman dari tadi dari Lovely-nya tidak bisa untuk melakukan serangan kecut nih. Karena tiap kali berusaha untuk mendekat juga. Ditabrak dengan Louis, ada efek fear dari Seigen-nya. Jadi mau nggak mau mereka harus defense. Dan Justinian, satu BOD
Ini jelas gak bakal cukup juga untuk mengangkat sebenarnya karena mereka sangat-sangat tertinggal jauh sekali dan untuk Lord yang bakal spawn sebentar lagi. RRQ akhirnya mereka sudah stand on the spot ya di mana mereka akan bisa untuk mendapatkan